Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Baik, luar biasa ya. Ya, pagi ini kita akan belajar satu tokoh yang penting dan juga menarik ya. Di dalam agama yang lain ini dikenal sebagai seorang nabi, tetapi yang istimewa, yang luar biasa di dalam Alkitab dikenal sebagai orang yang bergaul dengan Allah. Siapa namanya? Ada yang belum kenal kali? Ya, itulah Henokh ya. Jadi dalam agama lain dia dikenal sebagai nabi, tapi yang istimewa ya, yang menarik di dalam Alkitab dikenal sebagai orang ya yang bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar berapa tokoh ya dari sejak Adam. Nah, Henokh ini keturunan Adam, Bapak Ibu Saudara ya. Siapa yang tahu keturunan yang keberapa kira-kira ini? Setelah Abel, ya. Terus siapa lagi? Set. Lalu ada lagi siapa? Enos. Kemudian Kenan, ya. Lalu kakeknya namanya Mahalael dan bapaknya namanya Yared. Ya, jadi kalau kita urut setelah Abel, Set, Enos, Kenan, Mahalael dan Yared, Henokh ini merupakan keturunan yang ke-7 ya. Nah, tokoh yang menarik saudara. Kenapa menarik? Di satu sisi Henokh ini jarang dibahas, jarang dibicarakan. Di dalam Alkitab saja Bapak Ibu Saudara ini dicatat hanya sebanyak 3 kali. Ya, jadi jelas yang pertama itu di dalam Kejadian ya pasal 5, lalu juga di dalam Ibrani pasal 11 dan di dalam surat Yudas ayat 14 sampai dengan 15. Nah, tentu ada silsilah lain yang dicatat di dalam kitab Keluaran, misalkan Tawarik, Lukas, tetapi ini semua merupakan pengulangan ya dari silsilah yang sama dari Kejadian pasal 5 ini ya, dari Kejadian pasal yang ke-5 ini. Nah, di satu sisi Bapak Ibu Saudara, Henokh ini merupakan tokoh yang sangat terkenal ya. Jadi yang pertama sangat menarik ya, yang kedua ini sangat terkenal karena apa? Di samping Elia, hanya dia yang dicatat tidak pernah mengalami kematian ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tadi menyimak pembacaan kita ya, Henokh itu meninggal di usia 365 tahun kemudian diangkat oleh Allah ya. Dikatakan bahwa ia hidup bergaul ya dengan Allah selama 300 tahun sejak umur 65 tahun. Oh, luar biasa saudara-saudara ya. Mengapa Allah begitu cepat mengangkat Henokh ya? Apakah artinya hidup bergaul dengan Allah ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara ya, bergaul dengan Allah itu berarti hidup untuk Tuhan ya. Jadi apa artinya bergaul dengan Allah? Artinya adalah hidup untuk Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, di dalam Alkitab dikatakan Henokh tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Ini pernyataan yang sangat menarik ya. Kalau kita perhatikan Kejadian 5 yang berisikan daftar silsilah keturunan Adam, semua orang yang namanya dicantum di sana ya, itu selalu diakhiri dengan mati, kematian, kecuali
Henok. Nah, ini menarik ya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Henok tidak mati, tetapi diangkat oleh Allah. Dan hanya ada 2 orang dalam Alkitab yang diangkat oleh Allah, yaitu Henok dan satu lagi siapa? Bapak Ibu Saudara yang tahu? Elia, ya betul ya. Nah, pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah memperlakukan Henok sedemikian istimewa ya? Mengapa Allah berkenan kepadanya? Nah, memang tidak banyak ya keterangan yang kita peroleh dalam Alkitab mengenai kehidupan Henok ini, kecuali satu, yaitu ini ya, dia bergaul dengan Allah. Dan percaya atau tidak Bapak Ibu Saudara, hanya ada 2 orang dalam Alkitab yang disebut sebagai orang yang bergaul dengan Allah, yaitu Henok dan satunya lagi siapa? Nuh. Ya, kalau Elia itu yang diangkat ya. Tapi kalau yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah selain Henok adalah Nuh. Ya, Nabi Nuh di dalam Kejadian 6 ya, khususnya ayat yang 9. Nah, jika dibandingkan dengan Nuh dan Elia, kita di sini hanya menemukan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Nah, mari kita gali sebentar Saudara ya. Kata bergaul ini Bapak Ibu Saudara ya, di dalam bahasa asli Alkitab itu ditulis atau diterjemahkan sebagai akhlak ya. Nah, di dalam bahasa Inggris, nah ini lebih jelas lagi. Dikatakan bergaul itu walk with God. Jadi kalau Henok bergaul dengan Allah, artinya Henok itu berjalan bersama dengan Allah. Sebelum Henok siapa itu nenek moyangnya? Adam ya. Dan Adam itu lebih peka ya. Karena apa? Adam itu juga bergaul dengan Allah walaupun tidak dicatat ya. Sehingga apa? Adam itu hafal dengan langkah kakinya Allah. Waktu mereka Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, begitu dia dengar langkah kaki, mereka sudah sadar itu Allah itu. Yang begitu peka. Ya, itu ciri-ciri orang yang bergaul dengan Allah ya. Jadi berjalan dengan Allah. Lalu juga di dalam terjemahan yang lain dikatakan in fellowship with God ya, dalam persekutuan dengan Allah. Lalu juga diterjemahkan dengan truly love God ya, sungguh-sungguh mengasihi Allah. Nah, ini artinya Saudara, yang pertama bergaul dengan Allah ya, itu adalah hidup untuk Tuhan. Nah, nama Henok Bapak Ibu Saudara itu ya, itu artinya adalah dedicated, dipersembahkan. Dan sesuai dengan namanya Henok Bapak Ibu Saudara ya, sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan, sehingga ia pun termasuk salah satu di antara saksi-saksi iman yang mampu memelihara imannya sampai akhir. Kalau Saudara baca nanti kita sampai juga di Ibrani pasal yang ke-11, di situ ada daftar orang-orang tokoh-tokoh yang beriman. Salah satunya adalah Henok. Karena apa? Karena dia sanggup memelihara imannya ya sampai akhir. Dan Bapak Ibu Saudara tidak hanya memelihara imannya sendiri, tetapi juga mewariskan imannya kepada anak dan cucunya, kepada Metusala yang sanggup bertahan hidup di dunia hingga 969 tahun. Wow, ini umur manusia yang terlama dan terpanjang di dunia. Ya, juga diwariskan kepada Lamek yang juga berumur panjang 777 tahun.
yang kemudian melahirkan Nuh, yang juga dikatakan tadi hidup bergaul dengan Allah ya. Kalau saudara nanti mau bisa periksa di dalam Kejadian pasal yang dalam ya, khususnya ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kita dapat membayangkan di sini ya, betapa Henokh taat ya dan patuh kepada Allah. Dia hidup berjalan bersama Allah, bergaul bersama dengan Allah selama 300 tahun. Ia hidup untuk Tuhan. Wah, ini kalau kita berarti sebenarnya bayangkan ya, 300 tahun nggak nyampe, nggak sampai ke situ saudara. Kalau dulu nyampe, wah ini 300 tahun bergaul dengan Allah, ngapain aja Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saudara-saudara sayang sekali ya, orang-orang Kristen khususnya termasuk kita ya pada masa kini, ketika mendengar nama Henokh, hal pertama yang terlintas di dalam pikiran kita hanyalah apa? Henokh itu orang yang nggak pernah mati ya. Tuh ini dengar ya, yang paling hafal gitu kalau Henokh itu diangkat Allah ya, ini yang paling disayangkan ya. Ingatnya cuma itu saja saudara ya, nggak pernah mati karena diangkat oleh Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab penekanan yang diberikan adalah fakta bahwa Henokh berjalan bersama dengan Allah, walk with God, in fellowship with God ya, truly love God selama 300 tahun. Hidup untuk Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan, memelihara imannya, dan bahkan mewariskan imannya kepada anak dan cucu. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar bergaul dengan Allah. Mari kita hidup seperti Henokh ini, berjalan bersama Allah. Gak usah panjang-panjang 300 tahun ya, 100 tahun puji Tuhan ya. Kalau seperti Khairil Anwar bisa juga ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi ya. Kemustahilan gitu ya. Mari Bapak Ibu Saudara ya, kita memelihara iman kita dan bahkan mewariskan iman kita kepada anak dan cucu kita. Amin. Ya. Jadi jangan beriman sendirian Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah bersuami, sudah beristri, sudah punya anak, nah ini tanggung jawab kita. Ya, tidak hanya memelihara iman sendiri, tetapi seperti ya, kita perlu mewariskan iman kita ya kepada anak dan cucu kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bergaul dengan Allah itu berarti mencari Tuhan. Nah, 2 kali dikatakan ya di dalam ayat 22 ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dan di dalam ayat 24 Kejadian pasal 5 tadi dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. 2 kali. Ini merupakan kata yang penting. Apa yang dimaksudkan dengan berkata bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah adalah ini. Henokh mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya. Di dalam Ibrani 11 ayat 5 dicatat bahwa hidupnya selalu berkenan kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Henokh juga sungguh-sungguh mencari Allah. Saudara, kalau kita belajar sedikit ya sejarah background latar belakangnya, ini sangat penting saudara ya. Karena apa? Henokh itu hidup pada zaman sebelum air bah. Air bah itu pada zaman Nabi siapa tadi? Nuh ya. Dan Henokh ini hidup sebelum Nuh saudara. Nuh itu anak cucunya saudara ya, cicitnya dari Henokh. Jadi Henokh ini hidup pada zaman
sebelum air bah. Dan seperti kita ketahui, zaman itu adalah zaman yang jahat, saudara. Tidak ada penyembahan berhala. Jangan senang dulu, kan bagus Pak, nggak ada penyembahan berhala ya. Tidak ada penyembahan berhala, namun manusia melupakan Tuhan dan membiarkan Tuhan berada di luar kehidupan mereka. Ya, dengan kata lain, humanisme yang terpusat kepada manusia dan materialisme, berpusat kepada materi, kekayaan, itu merajalela pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masyarakat yang menepikan Tuhan dan menganggap seolah-olah Tuhan tidak ada, dengan iman Henokh mampu melihat, dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ini, dan percaya bahwa Tuhan ada. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Henokh tidak menepikan Tuhan, namun justru dia mencari Allah. Apakah Allah telah hilang sehingga perlu dicari oleh Henokh? Nah, sesungguhnya Allah tidak pernah hilang, ya. Ia maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mencari Allah di sini berarti sungguh-sungguh mau mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya di dalam Alkitab, mau belajar dan mengerti kebenaran Tuhan dan hikmat Tuhan. Nah, itulah artinya mencari Tuhan. Henokh tidak mencari manusia di saat sulit, tetapi dia mencari Allah, memilih untuk hidup bergaul dengan Allah. Nah, dikatakan di sini Henokh percaya bahwa ada upah atau berkat bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Tentunya berkat atau upah yang lebih dari sekadar kekayaan materi, ya, seperti yang dicari oleh semua orang di zamannya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, kualitas pengenalan Henokh akan Allah. Inilah rahasia dari kesalehan Henokh. Henokh adalah orang yang rohani, yang menjaga sikapnya, cara pandangnya, caranya berbicara dan perbuatannya. Tetapi Henokh juga orang yang saleh, yang bergaul dengan Allah, yang mencari Tuhan. Tidak sedikit Bapak Ibu ya, bahkan banyak orang yang bergelar rohani, namun sayang sikapnya tidak rohani. Namun sebaliknya ada orang yang tidak bergelar rohani, tetapi hidupnya rohani, dan ini adalah orang yang saleh. Amin. Nah, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Jika kita merenungkan kehidupan di zaman sekarang, bukankah keadaannya tidak jauh berbeda ya dari zaman Henokh? Zaman sekarang orang mengejar hal-hal yang bersifat materi. Betul ya? Atau betul ya? Di mana-mana Bapak Ibu Saudara, materi number one ya. Apalagi kalau yang berpendidikan barat atau udah keluar masuk Singapura ya. Time is money ya. Waktu, uang, semua diukur dengan materi. Dan juga zaman sekarang saudara, tidak sedikit orang yang menepikan Tuhan. Ya, seolah-olah tidak ada Tuhan. Orang sibuk dengan dunianya sendiri. Ibadah hanya sekadar rutinitas, tidak memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, melalui perenungan kita tentang Henokh, mari saudara kita kembali kepada Tuhan ya. Mari kita sadar bahwa ada Tuhan dalam hidup kita, dan kita sadar bahwa kita memerlukan Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan, carilah Tuhan
selagi dia dapat ditemui, dan pintu rahmat Tuhan masih terbuka. Nah, ingatlah Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan dikatakan apa di dalam Ibrani ini? Ada upah besar yang menanti, yaitu hidup kekal bersama Tuhan di surga. Siapa yang mau ke surga? Jangan bilang nanti Pak, masih jauh Pak, seperti itu, yang tak apa-apa. Ya, supaya kita ingat-ingat saudara ya. Jadi ibadah kita setiap hari Minggu itu ya tujuannya kemana? Ke sono, Bapak Ibu Saudara ya. Berbahagialah kalau kita sungguh-sungguh berada di sana, saudara. Ya. Dan syaratnya saudara sudah tahu, ya, yaitu kita perlu Tuhan. Ya. Jadi ke surga itu nggak ada, seingat saya, atau tour map, nggak ada Pak Ananda itu. Wisata tur ke surga itu kagak ada di mapnya. Ya, kagak ada saudara ya. Tour guide-nya juga itu kagak ada Bapak Ibu Saudara ya. Adanya ngawur-ngawur saudara ya. Karena apa? Belum ada yang pernah ke sana ya. Tetapi hanya ada satu yang memang pernah dari sana. Asalnya dari sana ya, dan dia sudah datang menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus Kristus, yang sebentar lagi akan kita rayakan kelahirannya di dunia ini. Nah, dialah yang berasal dari surga, dan kalau kita mencari dia, ya kita bersama dia, maka kita pasti tidak meleset, tidak kesasar, ya kita akan pasti sampai di surga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, bergaul dengan Allah itu berarti berbicara untuk Tuhan. Henok adalah orang pertama di dalam Alkitab ya, yang membahas tentang perkara-perkara akhir. Kitab Yudas ini, Bapak Ibu Saudara ya, ditulis agar pembaca itu berjuang ya di dalam mempertahankan iman. Sebab apa? Banyak orang fasik yang menyusup di antara mereka. Ini cuma satu pasal saudara ya. Nah, kita akan belajar 3 ayat saja di sini ya, di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan 14. Penulis di sini mengutip Henok bernubuat mengenai kedatangan dan penghakiman Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Henok berani menegur dosa mereka. Dosa siapa saudara? Dosa orang-orang di sekitarnya saudara. Ya, di zaman sebelum air bah itu ya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang apa tadi? Menepikan Tuhan, orang-orang yang melupakan Tuhan. Ya, karena apa saudara? Kenapa Henok memiliki keberanian sedemikian rupa menegur dosa orang? Ya, karena apa? Karena hidupnya bersih, hidupnya suci. Dia bergaul dengan Allah 300 tahun lamanya, sehingga dia itu melihat dosa sekecil pun itu sudah kelihatan ya. Kalau kita ini mah biasanya kalau apa namanya selumbar setitik di mata orang lain gitu ya, modal gitu kelihatan ya. Tapi hal yang besar di mata kita sendiri nggak kelihatan ya. Nah, itu satu ironis ya. Jadi gajah di kelopak mata sendiri tidak tampak ya, tetapi apa? Hal yang kecil dari orang lain. Wah, itu kalau kita melihat orang lain itu jari telunjuk enggak. Lu. Nggak taunya 3 di sini ya. Lu. 3-nya di sini saudara ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita nggak bersih kita ya. Dan kita ini nggak rohani, nggak saleh, tetapi Henok dia rohani, dia saleh. Nah, ini saudara yang dicatat di dalam surat Yudas ini
Ya, itu sebabnya Henok dipakai untuk menubuatkan hal-hal yang akan datang, ya, mengenai kedatangan dan penghakiman Tuhan. Dan Henok bernubuat untuk memanggil mereka, orang-orang yang melupakan Tuhan, yang menepikan Tuhan itu, untuk kembali datang kepada Tuhan. Kefasikan manusia yang dicatat pada ketiga ayat ini mencakup, kalau saudara baca ya, di situ bisa ngintip saudara ya, di ayat di Alkitabnya itu kata-kata nispa, menggerutu, mengeluh. Ya, kalau nispa mungkin bingung kita ya, tapi kalau menggerutu, mengeluh, ini jajanan zaman kita sekarang ini ya. Siapa orangnya yang bisa nggak menggerutu? Siapa orangnya yang bisa lepas dari mengeluh? Ya, apalagi di dalam pekerjaan ya, apalagi di dalam problema kita ya. Nah, ini zamannya saudara ya. Dikatakan di situ ya. Jadi orang-orang itu ya mengucapkan kata-kata nista, menggerutu, mengeluh, tidak puas akan hidup. Punya mobil satu, punya sepeda motor, nggak puas ya. Ingin mobil ya, supaya nggak hujan Pak, nggak kepanasan ya, betul juga ya. Udah dikasih mobil nggak puas lagi. Pengen punya mobil lagi, nggak cukup Pak, satu dipakai suami. Nah, saya pakai apa gitu ya. Dua mobil ya. Nah, kalau mobil darat tak puas lagi ya, pakai mobil udara sekarang ya. Nah, ini gaya hidup sekarang saudara ya, yang dikenal orang hedonisme ya, tidak puas seperti itu ya. Punya rumah kecil minta rumah besar ya, ada rumah satu minta rumah dua dan sebagainya. Lalu juga dikatakan di sini bukan hanya tidak puas akan hidup menurut hawa nafsu, berkata yang bukan-bukan, dan menjilat orang untuk mencari keuntungan. Ya. Ini orang-orang di mana, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang di zamannya sebelum air bah, di zamannya Henok. Saya percaya di Taman Safari Prigen enggak ada. Amin ya. Sekali lagi enggak ada. Adanya nggak mau ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya, rupanya sifat manusia yang seperti ini sudah ada sejak zamannya Henok ya, bahkan terus sampai zamannya Nuh. Ya, saya juga nggak nyangka sampai kepada zaman kita ya, pada zaman sekarang ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau dihitung ya, jarak antara Henok terangkat dan Nuh lahir itu hanya berselisih 69 tahun. Waktu hitung-hitung zaman dulu itu angka yang kecil ya. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, penulis menyatakan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu berbuat kejahatan semata-mata. Bayangkan saudara ya, Henok hidup di tengah angkatan yang jahat. Maka saudara, kita bisa bayangkan kesetiaan Henok berjalan bersama Tuhan itu sesungguhnya bukanlah perkara yang mudah. Sebab lingkungan di sekitarnya sama sekali tidak mendukung. Orang kudus Tuhan pasti selalu menderita hidup di tengah manusia yang fasik. Orang-orang keturunan Set yang hidup sebelum Henok pasti juga yang merasakan penderitaan kefasikan manusia ya sebelum Henok juga ya. Di dalam Kejadian pasal yang keempat misalkan, itu ada kontras kehidupan antara dua keturunan. Keturunan siapa yang pertama itu? Kain dan Habel. Wah, itu walaupun saudara kandung, kontras ya.
kok bisa ya? Yang satu jahat, yang satu baik ya. Minggu lalu kita belajar yang satu korban persembahnya diterima, yang satu enggak ya. Padahal saudara kandung, saudara ya. Kok bisa seperti ini? Nah ini satu kontras. Juga antara keturunan Kain dan juga keturunan Set ada satu kontras ya. Keturunan Kain adalah manusia-manusia jahat ya. Sekalipun mereka itu orang-orang yang hebat, Bapak Ibu Saudara, ya, dikenal sebagai orang-orang yang membangun kota-kota dan peradaban, itu keturunan Kain semua. Ada yang namanya Tubal Kain, nah, itu ya, kalau tidak salah pandai besi pertama atau pembuat seruling emas yang pertama itu ya. Nah itu keturunan Kain juga, walaupun mereka jahat-jahat, tapi itu orang-orang hebat ya. Pembangun kota peradaban. Keturunan Habel yang digantikan Set adalah sekelompok orang yang disebut sebagai orang yang memanggil nama Tuhan. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara ya, Metusala, Lamek dan Nuh yang hidup setelah Henok dan mewarisi iman Henok pasti juga mengalami penderitaan hidup. Kenapa? Karena lingkungannya nggak mendukung, Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, satu pelajaran yang penting ya kita dapat dari Henok ini ya. Di tengah penderitaannya hidup di antara kefasikan manusia inilah Bapak Ibu Saudara, Henok berbicara untuk Tuhan ya. Bernubuat bagi zamannya mengenai penghakiman Tuhan. Nah ini kita saya bahas sedikit ya. Nubuatan Henok di sini ini berlaku untuk dua kategori Bapak Ibu Saudara. Yaitu yang pertama di akhir sejarah dan yang kedua di dalam sejarah. Jadi menarik ya. Penghakiman di akhir sejarah itu berbicara bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini akan menghadap pengadilan Tuhan dan mengalami hukuman bagi yang tidak taat. Sedangkan penghakiman yang terjadi di dalam sejarah itu menunjuk kepada datangnya air bah pada zaman. Karena itu tercatat di dalam sejarah. Ya itu bukan akhir sejarah. Tetapi kalau pengadilan, ya penghakiman, nah itu akhir sejarahnya belum terjadi. Nah perhatikanlah Bapak Ibu Saudara ya, nama yang Henok berikan kepada anaknya adalah Metusala. Metusala umurnya berapa tadi Bapak Ibu Saudara? 969. Jadi sekali lagi ya, it's not just numbers. Yang penting itu bukan hanya bilangannya, tetapi nama Metusala itu Saudara, itu artinya apa? Saat dia meninggal, dunia berakhir. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara ya. Sesungguhnya Henok itu sudah menaruh nubuatan bagi zamannya pada nama anaknya sendiri. Ya. Dan hal ini benar-benar terjadi. Itu luar biasa ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bergaul dengan Allah ya, berjalan bersama Tuhan, persekutuan dengan Allah, sungguh mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, saudara setia punya keberanian berbicara Tuhan ya. Dan kita akan dipakai Tuhan luar biasa untuk berbicara tentang hal yang sekarang maupun juga hal yang akan datang. Oh saudara, saya bayangkan waktu saya mempersiapkan khotbah ini, betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara ketika di tengah penderitaan hidup bagi Tuhan kita dapat mendengar kalimat penghiburan dari seorang Nabi Henok secara tidak langsung ingin mengatakannya bahwa jangan kita sebagai orang-orang yang ikut Tuhan
tawar hati, menjadi kecil hati, menjadi putus asa. Ingat Bapak Ibu Saudara, setiap ketaatan dan perjuangan mempertahankan iman pasti akan dihargai oleh Tuhan. Ya, sedangkan orang-orang yang fasik dan hidup sembarangan suatu hari harus bertanggung jawab di hadapan takhta Tuhan dan akan diadili menurut perbuatan mereka. Nah, semoga ya kisah Henokh ini menginspirasi kita semua dan mendorong kita apa saudara? Hidup untuk ya, mencari Tuhan ya, dan berbicara untuk Tuhan kepada orang-orang di zaman kita, baik untuk menghibur ya, maupun juga untuk menegur mereka. Amin.